Nama Tuhan, mari lambaikan tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Saya ajak sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Mari kita bersatu dalam segenap suku dan bangsa untuk memuji Tuhan kita. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan baginya selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan
Mari berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus Allah kita. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya ibadah kami, ibadah yang Tuhan sudah tetapkan. Kami percaya ibadah kami Tuhan, generasi teens di tempat ini yang Kau bangkitkan, yang Kau sertai dan Kau urapi untuk setiap kami Tuhan. Kami mau bawa penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi sama-sama katakan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Oh Yesusku tak pernah. Mari yang percaya sama-sama angkat tangan kita. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi. Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan. Oh segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Berapa banyak kita percaya kita punya sahabat yang setia. Mungkin sekalipun teman-teman kita meninggalkan,
keluarga kita meninggalkan, atau lingkungan kita meninggalkan kita. Tetapi pujian ini berkata, Dia setia, Dia sahabat kita. Dia yang selalu memperdulikan setiap kita. Berapa banyak engkau percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Ayo adik-adikku, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Naikkan pujian ini dari hatimu dengan kerinduan yang sangat kepada Tuhan. Katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Yesus setia. Tetap percaya Yesus setia. Tetap percaya Yesus setia. Mari sembah, mari belajar menyembah Tuhan. Mari belajar naikkan suaramu, naikkan pujian yang baru. Oh haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, sebab Allah yang besar. Yesus setia selama-lamanya. Kami percaya Yesus kau setia, tak pernah tinggalkan kami sekalipun lewati lembah bayang maut Tuhan. Oh haleluya, syalalala bayase. Mari sejak masa muda kita, mari naikkan penyembahanmu, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun manusia rohmu, oh menyala-nyala dalam hadiratmu Tuhan. Oh kami punya Yesus, kami punya sahabat sejati yang tak pernah tinggalkan setiap kami. Syata karala bayarala bayarala barala barala. Jamah setiap hati Tuhan, jamah setiap anak-anak muda, anak-anak remajamu yang di rumah-rumah. Kami percaya roh yang baru Tuhan curahkan. Haleluya, ya naramu, syanaramu. Kami bersyukur. Kami menyadari Tuhan, hidup kami semua adalah anugerah-Mu. Sekalipun kami di usia remaja, tetapi iman kami bukan iman remaja.
Iman kami iman yang dewasa di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan berkenan untuk setiap anak-anak remaja yang sedang beribadah. Tuhan lawat kehidupan mereka saat ini. Apa yang menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka. Di saat kami menyembah, Tuhan turun tangan. Tuhan turun tangan mengadakan mujizat. Tuhan turun tangan mengadakan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin buat setiap kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami percaya apa yang diperkatakan itu adalah isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Shalom, halo teens. Wow, gimana kabarnya? What's up? Nah, gitu ya. Nah, berharap kita semuanya dalam lindungan Tuhan, kita semuanya disertai Tuhan. Baik, siap untuk mendengarkan sharing yang Kak Magda bawakan hari ini. Hari ini temanya penting sekali buat kita, buat adik-adik, buat Kak Magda, buat teman-teman semuanya. Apakah bisa Tuhan berbicara langsung ke aku? Pada zaman dahulu sebelum Tuhan Yesus datang, kita lihat memang Tuhan berbicara. Mulai dari Adam dan Hawa, Tuhan berbicara langsung kepada Adam dan Hawa. Tuhan juga berbicara langsung kepada Nuh waktu Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera dan menyelamatkan keluarganya dan juga binatang-binatang. Tuhan juga berbicara kepada Abraham secara langsung tentang memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya menuju ke tanah perjanjian dan berbicara langsung tentang janji-janjinya kepada Abraham. Tuhan juga berbicara langsung kepada Yosua, menguatkan hati Yosua. Tuhan juga berbicara langsung kepada nabi-nabi waktu itu. Kalau kita baca dalam Alkitab di Perjanjian Lama, Tuhan langsung berbicara. Dan waktu kita baca di Perjanjian Baru, Tuhan juga berbicara langsung kepada Paulus. Waktu Paulus menuju perjalanan ke Damsyik, Tuhan berbicara. Tuhan juga berbicara langsung kepada Rasul Petrus. Dan hari ini saya mau tanya, menurut teman-teman, menurut adik-adik, apakah Tuhan bisa berbicara langsung kepada kita? Ini pertanyaan penting dan jawabannya juga penting. Dan apa yang kita imani juga penting. Supaya meskipun adik-adik ini masih remaja, tetapi kita tahu dengan pasti Tuhan kita seperti apa. Bagaimana Tuhan berbicara kepada kita. Oke, kita mau lihat. Loh, siapa yang tahu ini? Waktu kemarin saya lihat, saya cari ini games paling populer di anak-anak remaja ini yang muncul pertama, Free Fire. Nah, kenapa Kak Magda ambil ini? Jadi gini, ceritanya seperti ini. Kalau misalnya saya mau main games ini pakai HP yang jadul, bisa tidak? Nggak bisa, nggak bisa download. Nggak ada teknologinya, nggak ada perangkat dari HP yang jadul ini untuk download games ini. Bener adik-adik? Nggak bisa. Kalau HP yang zaman dulu, HP gede yang Kak Magda punya pertama kali, gede banget yang bunyinya gimana ya, kring kring kring, nah gede banget, kita nggak bisa download, kita nggak bisa main ini. Terus apa hubungannya dengan Tuhan? Nah ini. Kita baca di Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saya minta adik-adik untuk tenang dan memperhatikan sungguh-sungguh supaya apa yang disampaikan hari ini penting dan kita ngerti. Allah itu roh. Allah itu roh. Bagaimana dengan kita? Nah, manusia itu terdiri dari 3.
Manusia itu terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, roh. Loh, ada yang sama kan? Ada persamaannya kan? Allah itu apa? Allah itu roh. Dengan jelas Alkitab mengatakan Allah itu roh. Roh Kudus itu juga Allah. Salah satu peranan Allah ada Roh Kudus, roh juga. Dan dikatakan tadi Allah itu roh. Bagaimana dengan keberadaan kita? Kita itu terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita belajar satu-satu dulu. Sebelum kita jawab apakah bisa Tuhan berbicara langsung. Tubuh. Tubuh itu berhubungan dengan indera. Penglihatan, panas kita merasakan sakit, kita merasakan dingin, kebentur waktu sakit, lapar. Itu tubuh kita. Itu tubuh kita. Kita lihat itu tubuh kita adik-adik. Terus bagaimana jiwa? Jiwa itu berhubungan dengan perasaan. Jiwa itu berhubungan dengan ide-ide, keinginan kita. Itu jiwa. Perasaan senang, perasaan sedih, perasaan dikasihi. Itu jiwa kita. Semuanya punya perasaan kan? Nah, semuanya punya jiwa. Semua punya keinginan kan? Atau ada yang tidak punya keinginan sama sekali? Pasti semuanya punya keinginan karena kita punya jiwa. Lalu apa yang roh? Roh itulah yang berasal dari Allah. Ingat pada waktu Tuhan Allah menciptakan Adam, dihembuskannya roh Tuhan. Roh itu berasal dari Allah. Nah, apa sih roh itu? Pernah enggak adik-adik seperti ini? Ketika mendengarkan firman Tuhan, rasanya ada sesuatu yang yes. Sesuatu yang bergerak, yes, aku tangkap. Ketika kita memuji, menyembah Tuhan, rasanya ada yang bergerak. Begitu excitednya, itu roh. Itu roh. Roh berhubungan dengan iman. Itu roh adik-adik. Nah, tapi kembali lagi. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keturunannya termasuk manusia sekarang ini jatuh dalam dosa, rohnya mati dalam tanda kutip, terhalang oleh dosa. Kalau kita manusia yang bisa berhubungan dengan Tuhan karena Allah itu roh, maka bagian dari manusia yang bisa berhubungan dengan Allah adalah roh. Dan kalau roh itu mati, roh itu terhalang oleh dosa, apakah Tuhan bisa terkoneksi seperti games tadi? Tidak bisa, nggak ada perangkatnya, nggak nyambung, harus nyambung. Apa yang harus disambungkan? Roh kita. Bagaimana caranya adik-adik? Pastikan adik-adik menerima Tuhan Yesus. Karena itu satu-satunya cara bagaimana roh kita hidup. Ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita, roh kita kembali hidup. Baik-baik, 1. Kita menerima Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Tidak. Seperti kalau misalnya kita tubuh jasmani, kita kasih makan sayur, kita kasih makan buah-buahan, kita kasih suplemen, kita perhatikan tubuh kita. Apa yang terjadi dengan tubuh kita? Tubuh kita jasmani ini akan sehat. Betul? Akan sehat. Sama roh kita juga akan sehat. Kalau apa? Roh kita akan, bahkan firman Tuhan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya kita tidak hanya bisa, oh aku sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya sudah. Tidak, ada sesuatu yang adik-adik harus kerjakan. Ada sesuatu yang adik-adik harus benar-benar perhatikan. Tidak hanya sekedar makan minum secara jasmani, tidak sekedar belajar. Tapi ada hal lain yang benar-benar adik-adik harus perhatikan, yaitu rohnya harus tetap menyala-nyala, harus tetap dipelihara. Bagaimana caranya? Karena roh itu dari Tuhan, dari Allah, tidak ada cara lain. Setelah ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, perhatikanlah roh adik-adik. Roh itu dari Tuhan, dari Allah, tidak ada cara lain. Setelah ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, perhatikanlah roh adik-adik. 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 Perhatikanlah roh adik-adik.
Perhatikan rohmu. Perhatikan rohmu. Bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada nilainya, tidak ada artinya. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan yang tidak kelihatan itu yang penting. Meskipun kita tidak kelihatan roh kita seperti apa, tapi itu penting untuk diperhatikan. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain. Apakah adik-adik membaca firman Tuhan setiap hari? Nah, ayo. Coba kita sekarang berpikir. Berapa jam setelah online class ini, home learning ini berjalan, kita berhadapan dengan gadget, kita berhadapan dengan laptop, dengan gampang sekali kita langsung selesai Zoom misalnya, kita langsung main games. Siapa yang melakukannya? Hampir semua anak melakukannya, Kak Magda yakin itu saat ini ya. Berapa jam yang kita habiskan? Berapa lama yang kita habiskan, yang adik-adik habiskan untuk baca firman? Penting sekali untuk kita untuk membaca firman. Kenapa? Nanti Kak Magda akan jelaskan. Yang kedua, penyembahan. Penyembahan, belajar menyembah Tuhan. Meskipun kita sekarang ini sudah ini, Kak Magda bilang bukan meskipun, adik-adik sudah besar, sudah remaja, sudah bertanggung jawab terhadap dirinya, terhadap imannya. Punyailah waktu untuk menyembah Tuhan, waktu sendiri bersama Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, waktu menyembah Tuhan itu adik-adik akan memberi, istilahnya akan memberi makan roh adik-adik. Roh adik-adik akan tetap menyala-nyala, menyembah Tuhan, baca firman, dan juga berdoa setiap saat. Itu penting. Itu caranya. Kak Magda ulangi, nomor 1 harus dipastikan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hidup adik-adik. Tidak ada yang bisa menghidupkan roh kita sendiri kecuali Allah. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan roh kita sendiri kecuali kita menerima Tuhan Yesus. Karena itu sudah ditebus, kita sudah ditebus dari dosa dan kita dipulihkan. Roh kita dipulihkan, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, gambar diri kita dipulihkan, semua dipulihkan. Setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita menjaga dengan firman. Dengan menyembah Tuhan setiap saat. Dengan berdoa. Apakah kita melakukan hal itu? Tantangan yang adik-adik hadapi semakin hari semakin berat. Ketika engkau dewasa nanti, kebenaran itu akan tidak ada batasnya antara benar dan salah. Hal yang benar dan salah akan dapat gampang sekali dilakukan tanpa ada perasaan bersalah kalau kau tidak mengenal Tuhan. Kejahatan akan semakin bertambah banyak dan tidak akan terlihat lagi seperti kejahatan. Karena dunia sedang menuju kebinasaan. Misalnya. Sekarang ini mungkin kita orang di Indonesia, kita untuk hal-hal LGBT, adik-adik tahu pasti meskipun engkau remaja, engkau harus tahu. Mungkin LGBT belum terlalu kentara gimana, tapi coba lihat di luar dan gerakannya semakin banyak. Itu normal sekali ketika saya dilahirkan jadi perempuan, saya mau jadi laki-laki. Nanti waktu adik-adik besar, adik-adik akan menghadapi hal seperti ini. Ini boleh nggak dilakukan? Ini boleh nggak ya dikerjakan? Ini benar nggak ya? Gampang sekali bagi kita kalau kita tidak punya dasar yang kuat diombang-ambingkan. Karena itu baca firman Tuhan, karena disitulah ada kebenaran
kebenaran Alkitab, kebenaran Allah yang tidak bisa diganggu gugat, kebenaran abadi dari Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Dan roh kita akan tetap menyala-nyala. Kenapa baca firman? Ada ayatnya. Kita mau lihat ada ayatnya. Di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Banyak sekali sekarang ini orang bilang, oh Alkitab itu buku kuno. Alkitab itu sudah tidak masuk akal lagi. Alkitab itu sudah tidak up to date. Gak cocok dengan kita yang muda-muda. Gak cocok. Itu sudah buku yang ditulis berapa tahun, berapa ratus tahun yang lalu, berapa ribu tahun yang lalu. Tapi saya mau bilang sebagai orang Kristen, pengikut Kristen, kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah suara Tuhan. Alkitab adalah kebenaran Tuhan. Baca Alkitabmu. Ketika engkau membaca Alkitabmu, engkau akan mengenali Allahmu. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Saya dorong adik-adik TAG, teens. Kalau orang banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya, banyak-banyaklah engkau baca Alkitab. Banyak baca Alkitab. Banyak berdoa. Banyak menyembah Tuhan. Sampai di sini Kak Magda berharap kalian mengerti betapa penting sekali buat kita untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Kembali ke pertanyaan. Lalu apa kaitannya dari yang Kak Magda jelaskan tadi bahwa kita punya tubuh, jiwa, roh kita harus hidup. Apa kaitannya dengan Tuhan berbicara langsung kepada kita? Oh, di Alkitab banyak sekali Tuhan berbicara langsung. Tuhan berbicara langsung. Di nabi-nabi tadi, di tokoh-tokoh Alkitab tadi Tuhan berbicara langsung. Pertanyaannya akan Kak Magda rubah. Akan Kak Magda simpulkan. Bukan masalah Tuhan bisa berbicara langsung apa enggak. Karena Kak Magda yakin. Kenapa tidak bisa Tuhan berbicara langsung? Tuhan bisa berbicara langsung. Tuhan bisa langsung memberitahukan apa yang harus kita kerjakan. Masalahnya, apakah kita punya perangkat? Apakah roh kita cukup peka untuk mendengar suara Tuhan? Oh, aku dengar suara Tuhan. Oh, banyak seperti itu ya. Supaya keren. Coba, supaya keren. Oh, sebentar. Aku masuk sebuah ruangan, aku diem. Oh, tunggu dulu adik-adik. Pertama yang harus engkau lakukan adalah mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhanmu supaya kau dengar suara Tuhanmu. Contoh, kalau misalnya anaknya Kak Magda telepon pakai nomor yang tidak dikenal dan Kak Magda cuma bilang halo, dia jawab halo, kira-kira Kak Magda tahu enggak itu suara anaknya? Tahu. Kenapa? Kak Magda kenal. Dari mana Kak Magda kenal? Sehari-hari Kak Magda bersama anaknya Kak Magda. Tahu suaranya. Mau ditutup kayak gimana pun tahu suaranya. Sampai anaknya Kak Magda itu bilang, Mama itu tahu segala sesuatunya. Kalau kita berbuat salah pun Mama tahu. Saya bilang, malaikat yang kasih tahu. Nah gitu ya. Nah adik-adik, bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan berbicara bisa melalui firman-Nya. Kita yakin, kita percaya firman Tuhan itulah suara Tuhan. 100%. Tidak kurang 100%. Alkitab yang adik-adik punya, Alkitab buku, Alkitab elektronika, apapun Alkitab
adalah suara Tuhan. Tuhan juga bisa berbicara melalui pemimpin-pemimpin rohani kita. Tuhan juga bisa berbicara melalui orang tua kita. Tuhan juga bisa berbicara melalui keadaan-keadaan di sekeliling kita. Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi-mimpi ada di dalam Alkitab. Dan Tuhan juga bisa berbicara secara langsung. Bukan masalahnya Tuhan bisa berbicara ke kita secara langsung, masih berbicara secara langsung kepada kita atau tidak. Apakah roh kita cukup kuat, cukup peka untuk mendengarkan suara Tuhan? Dan ketika kita mendengar suara Tuhan, yang harus adik-adik lakukan adalah pastikan suara yang kita dengar sesuai dengan Alkitab. Pastikan ketika kita mendengar suara Tuhan, diuji dulu sesuaikah dengan Alkitab. Kalau engkau mendengar suara Tuhan dan bilang bahwa engkau tidak perlu mengasihi orang tuamu, engkau tidak perlu menghormati orang tuamu, 100% itu bukan suara Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin melawan firman-Nya sendiri. Tidak mungkin. Karena firman Tuhan berkata kita harus menghormati orang tua. Kalau suara Tuhan bilang kau tidak usah belajar, kau tidak usah melakukan sungguh-sungguh. Yang kau dengar sepertinya seperti itu. Aku bilang itu tidak dari Tuhan. Karena Tuhan mau kita bertanggung jawab terhadap apapun yang kita kerjakan. Tuhan masih bisa berbicara langsung ketika roh kita hidup. Kak Magda akan tutup dengan sebuah kesaksian pribadi. Years ago, many years ago, waktu Kak Magda masih muda. Kak Magda pergi ke suatu tempat sendirian, jauh dari orang tua. Ada satu konferensi dan Kak Magda dikirim di situ jauh. Di situ tiba-tiba Kak Magda mengalami kesedihan yang luar biasa. Luka Kak Magda yang belum sembuh, Kak Magda pernah terluka, hatinya belum sembuh, itu seperti dikorek. Kak Magda sepanjang malam nangis, adik-adik nangis. Nangis sesedih-sedihnya, sedih banget. Dan ketika Kak Magda sedih, tiba-tiba ada suara, itu tengah malam jam 12 malam. Bilang, Rina ini aku. Wih, kaget. Suaranya lembut, masuk ke dalam hati. Saya tanya, aku siapa? Aku Tuhan. Dari mana saya tahu bahwa itu engkau Tuhan? Saya dengan nangis, bagaimana saya tahu itu engkau? Buka Alkitabmu. Saya langsung buka Alkitab saya. Di situ dengan jelas dibilang, akulah Tuhan semesta alam. Tepat di situ. Adik-adik, Tuhan masih mau berbicara langsung kepada kita. Tuhan bisa berbicara. Persiapkan hati kita. Persiapkan roh kita. Perhatikan sungguh-sungguh. Dan ketika kita memperhatikan sungguh-sungguh, ketika firman itu datang, ketika suara Tuhan itu datang, uji dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada adik-adik yang masih pingin misalnya tanya-tanya, boleh menghubungi Kak Magda. Boleh tanya kepada mentor kalian di nomor teleponnya Kak Magda. Boleh kita berdiskusi, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan tidak terbatas. Tuhan luar biasa. Apapun Tuhan kerjakan, bisa Tuhan kerjakan dengan cara yang dahsyat, dengan cara yang ajaib. Terima kasih kami dikasihi, terima kasih kami dipulihkan. Ajar kami supaya kami memperhatikan roh kami. Supaya roh kami tetap hidup bahkan menyala-nyala bersama Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Once again say, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sings like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I will worship Your holy name. I will worship Your holy name. Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.